Kembali lagi dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan. Tanpa tumbuhan, manusia, hewan, dan seluruh makhluk yang ada di bumi tidak dapat menghirup oksigen, karena tumbuhanlah yang menghasilkan oksigen. Tanpa tumbuhan, tidak akan ada makanan bagi hewan dan makhluk hidup lainnya. Bahkan, hewan pemakan daging sekalipun secara tidak langsung membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanannya, karena hewan yang dimakannya itu juga memakan tumbuhan. Nasi dan sayur yang kita makan merupakan contoh manfaat lain dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, bagian-bagian tubuh tumbuhan. Tumbuhan berbeda dengan hewan. Tumbuhan terdiri atas dua bagian utama. Yang pertama, bagian yang tumbuh di atas tanah disebut tunas, serta bagian yang tumbuh di bawah tanah disebut akar. Tunas sendiri akan menghasilkan cabang, batang, daun, kuncup, bunga, dan buah. Sementara bagian akar akan menancap di bawah tanah. Bagian-bagian tubuh tumbuhan yang pertama adalah akar. Ada dua jenis akar, yang pertama akar tunggang, yang kedua akar serabut. Akar tunggang ini akar yang panjang dan tebal. Akar tunggang tumbuhnya lurus sehingga akar-akar lebih kecil tumbuh pada bagian sisinya. Contohnya, pohon mangga, pohon rambutan, itu akar tunggang. Yang kedua, akar serabut. Merupakan sekelompok akar yang panjang dan halus. Jika kalian pernah melihat akar rumput, bambu, padi, itu contoh akar serabut yang kecil-kecil. Yang selanjutnya, apa sih fungsinya akar? Yang pertama, menyanggah tumbuhan. Yang kedua, melekatkan tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Yang ketiga, menyerap air dan mineral dari dalam tanah, karena akar memiliki rambut-rambut akar. Dari akar, air kemudian didorong ke atas menuju batang. Ini adalah beberapa contoh dari akar tunggang dan akar serabut. Yang di sebelah kiri, yang bentuknya panjang, tebal, dan kuat, ini adalah contoh akar tunggang. Yang di sebelah kanan, contohnya pohon kelapa, padi, jagung, rumput, itu memiliki akar serabut. Kalian bisa praktekkan sendiri dengan pergi ke sekitar rumah atau pekarangan rumah, yang mana yang pohonnya memiliki akar tunggang dan yang mana yang memiliki akar serabut. Ada beberapa jenis tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada akar. Hal itu membantu tumbuhan untuk bertahan hidup. Jenis akar ini dapat kita makan, contohnya lobak, wortel, apalagi singkong, dan lain sebagainya. Bagian tubuh tumbuhan yang kedua adalah batang. Fungsi dari batang itu sendiri yang pertama, menyangga tumbuhan agar tetap tegak berdiri. Bagian batang ini sendiri sebagai tempat tumbuhnya buah, daun, bunga. Dan yang kedua, dari akar, air akan didorong ke batang. Dari batang ini sendiri, air dan mineral akan dibawa menuju ke daun serta mengangkut makanan dari daun ke berbagai bagian tumbuhan lainnya. Sebagian tumbuhan memiliki batang yang kuat, keras, dan berkayu. Contohnya, mangga yang ada di halaman sekolah kita, rambutan, pohon durian, dan satu lagi,
ada juga jenis batang yang lemah dan lunak. Contohnya yang seperti di samping yang Bu kasih, pohon sirih. Kalau kalian pernah melihat batang sirih, batangnya lemah dan lunak. Selanjutnya, ini beberapa contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada batang. Apakah kalian pernah memakan tebu? Batangnya kalian gigit-gigit, ambil airnya ya. Terus kentang, bawang, apalagi jahe dan berbagai contoh yang lainnya. Merupakan contoh tumbuhan yang memiliki batang di bawah tanah untuk menyimpan makanan. Bagian-bagian tubuh tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun merupakan pabrik makanan bagi tumbuhan ya, karena daun akan memanfaatkan sinar matahari atau cahaya matahari sebagai proses fotosintesis atau pembuatan makanan. Pada proses fotosintesis atau pembuatan makanan, daun akan mengeluarkan oksigen yang sangat penting bagi kita atau bagi kehidupan. Berikut adalah contoh bentuk tulang daun. Yang pertama, melengkung. Bentuk tulang daunnya seperti garis lengkung. Apakah kalian pernah melihat teratai atau enceng gondok? Itu salah satu contoh daun yang bentuk tulang daunnya melengkung ya. Yang kedua, menjari. Bentuk tulang daunnya seperti susunan jari manusia. Kalian bisa lihat dari daun pepaya, singkong, itu salah satu contoh jenis tulang daun yang menjari. Yang selanjutnya sejajar. Bentuk tulang daunnya seperti garis-garis lurus sejajar. Pernahkah kalian memakan tebu atau melihat pohon jagung? Daunnya sejajar. Atau pohon bambu yang ada di sekolah kita. Salah satu contoh bentuk tulang daun yang sejajar. Yang keempat, menyirip. Bentuk tulang daunnya seperti sirip ikan. Seperti daun mangga di sekolah kita, jambu, nangka, dan berbagai contoh lainnya. Tumbuhan selain menyimpan cadangan makanan di batang, akar, juga ada yang menyimpan cadangan makanan di daun. Salah satu contohnya daun kol, mint, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Cadangan makanan ini dimakan oleh manusia dan hewan. Bagian yang terakhir adalah bunga, buah, dan biji. Kalian tentu tahu bagian yang paling indah, menawan, dan berwarna-warni disebut bunga. Pada sebagian tumbuhan, bunga kemudian tumbuh menjadi buah ya. Ketika kita memotong buah, maka kita akan menemukan biji di dalamnya. Ada beberapa jenis tumbuhan yang memiliki satu biji, buah yang memiliki satu biji, dan ada yang memiliki beberapa biji. Contohnya yang memiliki satu biji, buah mangga, dan yang memiliki banyak biji, contohnya buah semangka ya. Pada umumnya, bunga, buah, dan biji berperan dalam perkembangbiakan. Bunga yang telah dibuahi akan berubah menjadi buah, dan di dalam buah terdapat biji. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan karena memiliki alat kelamin berupa benang sari dan putik ya. Dan di buah juga bisa menyimpan cadangan makanan ya. Adapun biji juga berfungsi sebagai calon tumbuhan baru. Apabila kalian selesai memakan mangga, bijinya boleh diletakkan di halaman rumah. Nanti dia akan tumbuh menjadi pohon mangga.